serta cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dana kredit, dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Asas, fungsi, tujuan, dan prinsip perbankan Indonesia. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, perantara dalam lalu lintas pembayaran, lembaga pemberi atau penyalur kredit, lembaga pengatur peredaran uang, dan lembaga penjaga kestabilan nilai uang. Selain itu, pendirian lembaga perbankan di Indonesia bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas perekonomian menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal atau mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya. Terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lembaga jasa keuangan perbankan. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat dewasa ini memicu perkembangan lembaga keuangan perbankan. Apakah Anda melakukan jual beli online? Jual beli online semakin berkembang dari waktu ke waktu. Untuk memudahkan transaksi, jual beli online melibatkan lembaga perbankan. Pembeli mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati melalui bank. Penjual segera memeriksa ke rekening setelah pembeli melakukan konfirmasi. Transaksi online tersebut menuntut penjual dan pembeli untuk bergerak cepat. Bagaimana peran perbankan dalam transaksi tersebut? Apa peranan bank dalam transaksi tersebut? Fasilitas perbankan apa yang digunakan dalam transaksi tersebut? Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, lembaga jasa keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan dan industri keuangan non-bank. Pengertian perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyakup keseimbangan, kegiatan usaha, serta bank umum. Menurut UUD Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat dalam kegiatan memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. A. Menghimpau dana masyarakat dalam bentuk
simpanan merupa giro, deposito, berjangka, sertifikat, deposito, tabungan, dan yang lain-lain. B. Memberikan kredit dan memberikan surat pengakuan utang. C. Membeli, menjual, atau meminjam atau resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabah terhadap hal-hal berikut. 1. Surat-surat fasel termasuk fasel yang disepakati oleh banyaknya masa berlaku. 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama. 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan permintaan. 4. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan obligasi. 5. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 6. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. D. Memindahkan uang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah. E. Menempatkan dana pada meminjam atau dari meminjam dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat secara telekomunikasi maupun dengan fasel. F. Menerima perbayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. G. Menyediakan tempat untuk penyimpanan yang isinya surat berharga. H. Melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kotak. I. Melakukan penerapan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di busur efek. K. Menyediakan pembayaran atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip. 5. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Usaha BPR meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, serta menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan antara lain kegiatan usaha menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, usaha peransurasian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diatur undang-undang. 6. Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, musyarakah, jual beli barang berdasarkan prinsip keuntungan, murabahah, pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ada ijarah, dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wakitina. Pada tanggal 1 Februari 2021, pemerintah Indonesia telah meresmikan penggabungan 3 bank syariah besar dari BUMN menjadi identitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI. 7. Produk dan jasa perbankan. Produk perbankan dibagi menjadi 2, yaitu kredit pasif dan kredit aktif.
Kredit pasif adalah aliran dana yang masuk ke bank. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro, deposito on call, loan deposito, deposito otomatis, rollover, dan lain-lain. 2. Kredit aktif. Kredit aktif adalah dana yang digunakan masyarakat dalam berbagai tujuan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit rekening koran, kredit accept, kredit dokumenter, kredit reimburse, kredit dengan jaminan surat-surat berharga, dan lain-lain. B. Jasa perbankan. Jasa pelayanan yang diberikan bank kepada masyarakat untuk menunjang usaha perbankan. Jasa-jasa perbankan antara lain jual beli valuta asing, safe deposito box, pengiriman transfer uang, pemberian jaminan, kartu kredit, kredit card, cek perjalanan, inkaso, ATM, kartu debit, diskonto, bank garansi, clearing, bank notes, dan bank draft, dan lain-lain. Panas sekali. 8. Lembaga penjamin simpanan atau LPS. A. Pengertian lembaga penjamin simpanan atau LPS. Keberadaan LPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Fungsi lembaga penjaminan simpanan atau LPS yaitu sebagai berikut. 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas lembaga penjaminan simpanan atau LPS yaitu sebagai berikut. 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. 5. Melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik. Wewenang lembaga penjaminan simpanan atau LPS yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan dan memungut premi penjamin. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah dan kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak dalam kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif